Psikologi Islam. Psikologi Islam merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan dari ilmu nafs atau psikologi Islam klasik, yang mana suatu ilmu pada zaman keemasan Islam. Ilmu nafs itu sendiri merupakan suatu ilmu klasik yang berdasarkan pemikiran para filsuf klasik Islam seperti Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Arabi, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Farabi, dan banyak filsuf muslim lainnya yang mencetuskan berbagai macam proposisi tentang gejala kejiwaan dalam bidang psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan berbagai macam bidang psikologi. Psikologi Islam disebut juga suatu paradigma psikologi empirik yang mengkonstruksi teori dengan terinspirasi oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun proposisi-proposisi teori dari ilmuwan muslim klasik. Psikologi Islam ini suatu ilmu yang menjadi jembatan antara logika modern yang empirik dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Dan metodenya dilakukan dengan meriset Al-Quran untuk menemukan logika empirik tentang gejala jiwa yang kemudian dikonstruksi menjadi suatu proposisi yang didukung oleh temuan-temuan psikologi kekinian. Saya, Lafa Tayranawati dengan NIM 0603521084. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi Islam menurut Zakia Darajat. Zakia Darajat lahir pada tanggal 6 November 1929 di Sumatera Barat dan meninggal pada tanggal 15 Januari 2013 di Jakarta. Ia adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Ia merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 sampai 1988 dan pernah menjadi anggota MPR Republik Indonesia periode 1992 sampai 1997. Ia adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu ketua Majelis Utama Indonesia (MUI), mengetahui bidang urusan keluarga dan anak pada masa kepemimpinan Hasan Basri. Pemikiran menurut Zakia Darajat adalah, dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Zakia mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan sekolah. Menurut Zakia, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial masyarakat. Kontribusinya Zakia adalah, pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan. Membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fauzia dengan NIM 0603521077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi Islam dengan tokoh Al-Farabi. Biografi Al-Farabi. Al-Farabi dengan nama asli Abu Nasr Muhammad ibni Muhammad ibni Tarkan ibni Al-Uzalah. Al-Farabi dilahirkan di Wasit, distrik Farab, yang juga dikenal dengan nama Old-Rar di Transoxiana, yang sekarang menjadi Uzbekistan, pada tahun 250 Hijriah atau 870 Masehi, dan wafat di Damaskus pada tahun 950 Masehi. Namun ada yang menyebutkan Al-Farabi wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada 950 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi lebih dikenal dengan nama Al-Farabius atau Avenasr. Al-Farabi seorang filosofis Islam berkebangsaan Turki, lahir di sebuah perdusunan terkenal dengan nama Bausic, daerah kelahirannya. Panggilan Al-Farabi diambil dari nama daerah kelahirannya. Karir pemikiran filsafat dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika, mantik, dan filsafat sangat gemilang sehingga gelar sebagai guru kedua Al-Mu'allim Tsani layak disematkan. Pemikiran Al-Farabi tentang jiwa. Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akal ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani sebagai form bagi jasad. Kesatuan keduanya merupakan secara aksiden, artinya masing-masing keduanya mempunyai substansi yang berbeda dan binasanya jasad tidak membawa binasa pada jiwa. Jiwa manusia disebut dengan al-nafs al-natiqah, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalq, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad siap menerimanya.
Berikut beberapa karya-karya Al-Farabi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Fauzia dengan NIM 0603521077. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan psikologi Islam dengan tokoh Ibnu Sina. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina yang lebih dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna memiliki nama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya adalah Al-Rash, puncak gunung pengetahuan. Ia lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di desa Afsanah, Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya Abdullah dan Sitarah, ibunya, merupakan keturunan Persia. Ibnu Sina memang telah memperlihatkan kecerdasannya yang luar biasa sejak kecil. Ia memiliki kemampuan analisa yang tajam, juga dikenal mempunyai daya ingat yang kuat. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran serta belajar fikih dan ilmu syariat. Ilmu-ilmu yang dikuasai Ibnu Sina yaitu ilmu teologi, filsafat, ilmu logika, dan berbagai kegiatan Euklides dalam bidang matematika. Pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah salah satu tokoh filsuf Islam yang banyak memberikan pemikirannya terhadap dunia psikologi untuk kemajuan dan perkembangan dunia Islam. Salah satunya adalah pemikiran beliau yang diangkat ke dalam tulisan ini yaitu tentang konsep jiwanya. Jiwa adalah kesempurnaan awal bagi jasad, unsur pertama sehingga manusia mampu bergerak. Jiwa adalah wujud rohania yang berbeda dengan jasad. Ia merupakan wujud imater, tak berbentuk yang berada di dalam tubuh. Ibnu Sina membagi jiwa ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, jiwa nabati, yang memiliki 3 orientasi daya. Daya makan, daya tumbuh, dan daya bergerak. Yang kedua, ada jiwa hewani, yang memiliki 2 potensi daya, daya penggerak, daya tarik hasrat. Dan ketiga, ada jiwa insani, manusia, yang memiliki 2 potensi daya, daya praktis, dan daya teoritis. Berikut beberapa karya-karya Ibnu Sina. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Islam menurut Dr. Malik Badri. Dr. Malik Badri lahir pada 16 Februari 1932 di Sudan dan meninggal pada 8 Februari 2021 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia dikenal seorang pendiri psikologi Islam modern dan menerbitkan buku-buku yang berpengaruh seperti Dilema Psikolog Muslim dan banyak lainnya. Dan beliau didaulat sebagai Bapak Psikologi Islam Dunia dan pada tanggal kelahirannya pada 16 Februari ditetapkan sebagai Hari Psikologi Islam Dunia. Beliau bergelar sarjana dan diploma in education di American University of Beirut dengan capaian yang memuaskan, dan ia melanjutkan program magister pada universitas yang sama di tahun 1958. Selanjutnya, ia mendapat gelar PhD-nya pada tahun 1961 dari University of Leicester, Inggris. Beliau mendirikan The International Association of Islamic Psychology pada tahun 2017 untuk memperluas peran Islam dalam memajukan kesehatan dan pemahaman manusia dan meningkatkan pengakuan psikologi Islam sebagai orientasi teoritis untuk memahami manusia dan pendekatan terhadap psikologi klinis.
Dr. Malik Badri mendirikan The International Association of Islamic Psychology pada tahun 2017 bertujuan untuk memperluas peran Islam dalam memajukan kesehatan dan pemahaman manusia serta meningkatkan pengakuan psikologi Islam sebagai orientasi teoritis untuk memahami manusia dan pendekatan terhadap psikologi klinis. Berdasarkan konsep pemikirannya yang ada pada bukunya, yaitu yang berjudul Dilema Psikologi Muslim, Dr. Malik Badri membagi pandangannya mengenai islamisasi psikologi menjadi dua teori. Yang pertama, dengan cara mengubah orang menjadi muslim yang lebih baik. Yang kedua, dengan cara menjadikan psikologi sebagai sebuah ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. Melalui buku dan penelitiannya, Badri menunjukkan bahwa psikologi Islam memiliki perbedaan metodologi dengan psikologi sekuler. Psikologi Islam menekankan kebenaran ontologik, mengejar makna dan esensi, bukan hanya gejala, sementara psikologi sekuler lebih mendasarkan kepada kebenaran epistemologis dan kebenaran cara yang ditempuh. Menurutnya, membangun psikologi Islam tidak merusak telapak tangan. Dibutuhkan kerja-kerja kolektif yang serius dan memakan waktu yang lama. Prosesnya terdiri dari 3 tahap. Langkah pertama adalah mengkaji secara intensif karya-karya ilmuwan Muslim tentang jiwa manusia. Tahap berikutnya adalah sedikit demi sedikit membangun psikologi yang berangkat dari kebutuhan dan pandangan dunia umat Muslim. Tahap ketiga, perlu menggagas teori dan metode baru untuk riset dan terapi psikologi, sehingga Islam bukan bukti justifikasi ilmu barat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dalam psikologi Islam juga terdapat beberapa pendekatan psikologi, yaitu pendekatan skriptualis berdasarkan Al-Quran dan hadis secara literal. Yang kedua, pendekatan falsafi yang menekankan prosedur berpikir filsafat berdasarkan aturan Al-Quran. Yang ketiga, pendekatan sufi atau tasawuf, pendekatan pragmatis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Kami menjelaskan psikologi Islam menurut Abdullah Nasim Ulwan. Abdullah Nasim Ulwan, ia lahir di daerah Qadi Askar yang terletak di Bandar Halb, Syria pada tahun 1928. Ia lahir pada keluarga yang berpegang teguh dengan agama yang mementingkan akhlak Islam. Ayahnya yang bernama Syekh Said Ulwan yang seorang ulama dan tabib. Pada tahun 1952, ia lulus dari Universitas Al-Azhar Mesir, mengambil Fakultas Usuluddin dan melanjutkan pendidikan S2 dan berhasil lulus pada tahun 1954 dan menerima gelar spesialis pendidikan. Ia berkontribusi dalam bidang psikologi, khususnya dalam pendidikan kejiwaan anak. Ia berpendapat munculnya berbagai gangguan kejiwaan pada anak tersebut menurut Ulwan pada prinsipnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor biologis, faktor pola kepribadian yang dipengaruhi pola asuh, yang terakhir ada penyebab yang bersifat psikososial seperti perlakuan orang tua terhadap anaknya. Faktor-faktor yang membuat bertambahnya rasa takut terhadap anak yaitu kebiasaan orang tua yang sering menakut-nakuti anak, terlalu memanjakan anak, terlalu banyak menyuruh anak di dalam rumah, sering menceritakan cerita khayal. Berikut ada solusi menghindari rasa takut pada anak, yaitu menumbuhkan keimanan kepada Allah dari sejak dini, memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan segala hal, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Andam Kamila Ode dengan NIM 0603521091 akan menjelaskan psikologi Islam dari Al-Razi. Al-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus
tahun 865 Masehi dan meninggal pada tanggal 9 Oktober tahun 925 Masehi. Nama Ar-Razinya berasal dari kota yang bernama Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran daerah tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal At-Tabari, seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Ar-Razi menjadi seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar dan campak. Ar-Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi dan asma, dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada bidang farmasi, Ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Berikut adalah karya-karya Ar-Razi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamil Laude dengan NIM 0603521091 akan menjelaskan psikologi Islam dari Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, biasa dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di kota kecil dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah. Ia berkarunia Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar ia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini memperbolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Prancis dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fiqh, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razakni dalam bidang ilmu fikih, Abu Nasr Al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah, sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Berikut adalah karya-karya Imam Al-Ghazali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Tahranawati dengan NIM 0603521084. Di sini saya akan presentasikan tentang psikologi Islam menurut Hannah Jumhana Bastaman. Hannah Jumhana Bastaman lahir pada tanggal 4 November 1939 di Teheran. Ia lulusan dari Universitas Indonesia dan menjadi dosen tetap untuk psikologi kepribadian, psikodinamistik, dan agama Islam. Psikologi Islam. Psikologi ini menurutnya adalah corak psikologi berdasarkan cita manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan manusia dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Struktur kepribadian. Dalam menentukan struktur kepribadian berdasarkan strukturasi manusia sebagai bentuk hakikat kepribadian, gabungan antara ruh dan jasad. Kesehatan mental dalam Islam terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pola psikologi, pola yang berkaitan dengan gejala dan keluhan, gangguan atau penyakit. 2. Pola penguasaan diri, pola yang berkaitan dengan keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntunan lingkungan tanpa kehilangan harga diri
atau memenuhi kebutuhan diri pribadi tanpa mengganggu hak orang lain. 3. Pola pengembangan diri. Pola yang berkaitan dengan kualitas khas insani seperti kreativitas, produktivitas, kecerdasan, tanggung jawab, dan sebagainya. 4. Pola agama. Pola yang berkaitan dengan agama. Konsep psikologi Islam, kelebihannya adalah keteguhannya untuk tidak melepaskan teori-teori psikologi barat modern sebagai akal keilmuan psikologi itu sendiri. Juga tertanamnya dengan kuat akar-akar ajaran Islam dalam konsep psikologi Islaminya. Kekurangannya adalah terlalu banyak menggunakan metode, yaitu metode islamisasi, paralelisasi, komplementasi, komparasi, identifikasi, dan verifikasi. Nama saya Rizky Hidayat, saya akan menjelaskan psikologi Islam dari Ahmad Ibnu Sahal Al-Baihaqi. Ahmad Ibnu Sahal Al-Baihaqi adalah seorang dokter yang lahir pada 850 Masehi di Syamistian, kini berada di Afghanistan. Ayahnya adalah seorang guru. Ia tumbuh dewasa dan tinggal di Baghdad selama 8 tahun. Ia merupakan tokoh terkenal yang memperkenalkan psikologi kognitif dan medis. Beliaulah yang pertama kali membedakan antara sakit syaraf atau neurosis dan penyakit jiwa atau psikosis, dan orang pertama yang mengklasifikasikan gangguan saraf dan perintis terapi kognitif dalam rangka mengkaji pengelompokan penyakit ini. Di dalam kitabnya Masalih al-Abdan wa al-Anfus yang disimpan di Hagia Sophia Library Istanbul, telah sukses menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan, yang ia istilahkan dengan tip al-qalb dan al-tip al-ruhani, untuk menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan dan spiritual. Ia mendasarkan teorinya pada Al-Quran dan hadis yang banyak menyatakan akan kesehatan jiwa dan penyakit jiwa. Ia menyatakan manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang keduanya akan saling berpengaruh untuk mencapai kesehatan yang sempurna. Berikut adalah kitab Masalih al-Abdan wa al-Anfus. Kitab ini membahas tema-tema yang berkenaan dengan kesehatan badan dan jiwa. Karya ini merupakan karya pertama yang membahas masalah kesehatan secara utuh dan pembahasannya sangat komprehensif dan sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Saya akan jelaskan psikologi Islam menurut Abdullah Nasi Ulwan dan Dr. Malik Badri. Psikologi Islam menurut Abdullah Nasi Ulwan. Abdullah Nasi Ulwan merupakan tokoh muslim yang dilahirkan di Suriah pada tahun 1928 dan meninggal pada 29 Agustus 1987. Abdullah Nasi Ulwan merupakan putra Syekh Ulwan yang pada umur 15 sudah menghafal Al-Quran. Kemudian ia juga menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Beliau sangat cemerlang dalam pelajaran dan selalu menjadi tumpuan rujukan teman-temannya di madrasah. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Dan pada perkembangan selanjutnya, pelajaran Tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriah. Masa pendidikannya dimulai ketika sekolah dasar dan sekolah lanjutan di Halab dan dilanjutkan dengan sekolah lanjutan tingkat atas jurusan ilmu syariah dan pengetahuan di Halab juga. Setelah itu, Abdullah Nasi Ulwan melanjutkan gelar S1-nya di Al-Azhar University Mesir dan mengambil Fakultas Usuluddin yang selesai pada tahun 1952. Kemudian, ia melanjutkan lagi S2-nya pada perguruan tinggi dan lulus pada tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master of Arts atau MA. Kemudian yang terakhir, ia lulus dengan gelar doktor di Universitas Al-Sand, Pakistan pada tahun 1982.
Selain itu, Abdullah Nasiulwan juga dikenal seorang pemerhati masalah pendidikan, terutama pendidikan anak dan dakwah Islam. Beralih pada konsep pemikiran, salah satu pemikiran pendidikan Abdullah Nasiulwan adalah di dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam atau Pendidikan Anak dalam Islam. Menurut pandangan beliau, pendidikan anak dimulai pada fase pernikahan. Berikut ini akan dijabarkan pemikiran-pemikiran beliau terkait pendidikan anak di dalam Islam. Yang pertama, pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan anak menurut Abdullah Nasiulwan berawal dari pernikahan, karena menurut beliau pernikahan yang ideal berkaitan dengan pendidikan. Dalam pemikirannya tentang pernikahan, beliau melihat masalah pernikahan ditinjau dari 3 sisi, antara lain pernikahan sebagai fitrah manusia, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial, dan pernikahan berdasarkan pilihan. Yang kedua, perasaan psikologis terhadap anak. Yang dimaksud perasaan psikologis adalah menampakkan apa yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua berupa cinta, kasih sayang, dan kelembutan kepada anak-anak mereka. Hikmah dari semua itu adalah menghilangkan kebiasaan jahiliyah dan anggapan yang buruk terhadap anak perempuan. Tuntunan apabila didapati pertentangan antara maslahat Islam dengan maslahat anak bagi kedua orang tua antara lain, pertama, secara fitrah, kedua orang tua pada dasarnya mencintai anak. Yang kedua, cinta kepada anak adalah anugerah Allah kepada hamba. Yang ketiga, membenci anak perempuan adalah perbuatan yang terkutuk. Yang keempat, keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian anak. Yang kelima, memprioritaskan urusan Islam daripada kecintaan kepada anak. Yang keenam, sanksi dan isolasi terhadap anak dan manfaatnya terhadap pendidikan. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran. Salah satu syariat Islam atas umatnya adalah bahwa syariat tersebut menjelaskan semua yang berkaitan dengan kelahiran dan hukum-hukumnya. Berikut ini adalah hukum-hukum yang hendaknya dilakukan oleh pendidik ketika kelahiran. Yang pertama, memberikan ucapan selamat dan rasa turut gembira ketika seseorang melahirkan. Yang kedua, mengumandangkan azan dan iqamah ketika anak terlahir. Yang ketiga, mengunyahkan atau menyuapkan kurma atau tahnik ketika anak terlahir. Yang keempat, mencukur rambut anak. Dan yang kelima, memberikan nama yang baik bagi anak. Di saat seorang anak membuka matanya, melihat alam sekitarnya, memahami hakikat sesuatu, maka ia akan mendapati dirinya telah menjadi keluarga Islam yang baik dan sesuai dengan syariat. Maka telah tegaklah keluarga Islami dalam dirinya sebagaimana yang telah diperintahkan syariat yang lurus dan sunnah yang benar. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya kenakalan pada anak dan penanggulangannya. Banyaknya penyebab dan sarana yang bisa mengakibatkan terjadinya kenakalan pada anak, yaitu rusaknya moralitas, pendidikan yang buruk di masyarakat, serta kenyataan yang pahit adalah beberapa pemicunya. Maka dari itu, seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak akan menjadi generasi yang rusak moralnya. Dan yang kelima adalah metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendidik dengan keteladanan. Yang kedua, mendidik dengan kebiasaan. Yang ketiga, mendidik dengan nasihat. Yang keempat, mendidik dengan perhatian atau pengawasan, serta mendidik dengan hukuman. Yang kelima, kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan anak. Yang pertama, sifat-sifat asasi pendidik. Yang kedua, kaidah asasi dalam pendidikan anak. Adapun poin yang keenam adalah saran pendidikan. Yang pertama, memotivasi anak untuk melakukan usaha atau pekerjaan yang mulia. Yang kedua, perhatikan kesiapan anak secara fitrahnya. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk bermain dan bersantai. Yang kelima, kuatkan hubungan antara pendidik atau orang tua dan anak. Yang keenam, menyiapkan sarana wawasan yang bermanfaat untuk anak. Dan yang terakhir,
Anak harus dikenalkan untuk menyadari tanggung jawabnya terhadap Islam. Konsep pendidikan anak yang digagas oleh Abdullah Nasi Ulwan adalah untuk membina mental anak, melahirkan generasi Islam yang dapat meneruskan perjuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, membina umat dan budaya yang dapat menjaga nilai moral Islam dengan berpedoman dengan Al-Quran serta hadis. Dan menurut beliau, ada 5 metode pendidikan anak yang paling berpengaruh, yaitu pertama, pendidikan dengan keteladanan, kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan, yang ketiga, pendidikan dengan nasihat, yang keempat, pendidikan dengan perhatian atau pengawasan, dan yang kelima adalah pendidikan dengan hukuman. Pemikiran Abdullah Nasi Ulwan ini sangat relevan untuk menghadapi era global seperti sekarang ini, jika penanaman pendidikan tersebut dilakukan sejak usia dini pada anak-anak. Sekian dan terima kasih.